Selamat malam. Saat Anda merebahkan diri di kasur dan mematikan lampu malam ini, logika kita tuh bilang tubuh Anda seharusnya langsung rileks ya. Betul, seharusnya begitu. Tapi secara paradoks, bagi banyak dari kita, keheningan yang tiba-tiba ini justru bikin detak jantung naik, pikiran mulai berpacu, dan dada mungkin terasa sedikit sesak. Iya, itu sangat sering terjadi. Mengapa ruang yang kosong justru terasa menakutkan? Nah, ini adalah sebuah fenomena kuno yang sering disebut sebagai ketakutan akan ruang yang hampa. Sebelum kita membedah anatomi dari keheningan ini, saya ingin Anda mengambil jeda sebentar saja. Jika Anda sedang mendengarkan ini, Anda baru saja melewati hari yang sangat panjang. Hari yang melelahkan dan menuntut banyak sekali energi dari Anda. Terima kasih sudah bertahan hari ini. Benar sekali. Jadi, mari kita sama-sama menarik napas dalam-dalam, perlahan, dan hembuskan pelan-pelan. Sangat nyaman. Malam ini, eksplorasi kita akan berfokus pada pertanyaan sederhana namun penting. Mengapa sistem saraf kita seringkali menolak rasa sepi, dan bagaimana kita bisa kembali menemukan rasa aman dalam diam? Eksplorasi sumber-sumber kita malam ini bertujuan murni untuk memahami hal tersebut. Fenomena ketakutan akan keheningan menjadi sangat masuk akal kalau kita melihat keseharian kita secara mekanis. Boleh dijelaskan lebih lanjut soal mekanis itu? Tentu. Sepanjang hari, sadar atau tidak, otak kita itu beroperasi sebagai mesin prediksi yang sangat canggih. Rata-rata dari kita mengecek layar ponsel hingga 96 kali dalam sehari. Oh wow, 96 kali? Itu banyak sekali. Iya kan? Kita ini terus-menerus mengonsumsi stimulus. Entah itu suara, teks, visual, semuanya. Nah, otak lalu membangun pola prediksi. Pola prediksi seperti keadaan normal adalah keadaan yang sibuk, gitu ya? Tepat sekali. Otak menyimpulkan bahwa normal itu sama dengan bising dan penuh informasi. Jadi, ketika lampu dimatikan dan tiba-tiba tidak ada lagi notifikasi, otak tidak menafsirkannya sebagai waktu istirahat. Lalu otak menafsirkannya sebagai apa? Menurut teori tentang bagaimana sistem saraf kita membaca ancaman, perubahan drastis menuju keheningan ini dibaca sebagai hilangnya sinyal keamanan. Saya mulai paham. Ya, keheningan justru ditafsirkan sebagai semacam ketenangan sebelum badai. Jadi tubuh Anda langsung beralih ke mode waspada, bukan mode tidur. Itu mengingatkan saya pada sensasi tertentu, kayak pas kita sedang berlari kencang di atas treadmill, lalu tiba-tiba mesinnya dimatikan secara mendadak. Analogi yang sangat pas. Tubuh kita secara fisik kan sudah berhenti ya. Kaki kita menapak diam, tapi sensasi di dalam, seperti aliran darah, detak jantung, ritme napas, itu masih merasa seolah kita berlari 15 km per jam. Betul. Dunia di kamar Anda sudah diam. Tapi sistem biologis di dalam diri Anda masih berteriak untuk terus bergerak karena, momentumnya belum hilang. Berarti kegelisahan yang Anda, para pendengar, rasakan saat ingin tidur ini bukan karena Anda aneh, kan? Atau bukan karena Anda gagal untuk rileks? Sama sekali bukan. Itu hanya otak Anda yang sedang salah paham. Otak sedang mengira tidak adanya suara sebagai tanda bahaya. Momentum kewaspadaan itu dipertahankan oleh bahan kimia di dalam tubuh kita. Bahan kimia seperti hormon stres maksudnya? Iya, sepanjang hari kelenjar di tubuh kita melepaskan hormon stres agar kita tetap fokus bekerja. Masalahnya, ketika Anda berbaring di kasur, aliran hormon stres ini tidak langsung berhenti seketika. Dia butuh waktu untuk turun. Benar, kadar stres yang menetap ini membuat indera kita tetap terbuka lebar, mencari-cari ancaman yang sebenarnya tidak ada. Dan karena ancaman dari luar sudah hilang, tebak apa yang terjadi? Kewaspadaan itu berbalik ke dalam diri kita sendiri. Tepat. Kita mulai mendengar suara dari dalam kepala kita sendiri. Ini bikin saya berpikir tentang suara mesin mobil yang bermasalah. Pernah tidak Anda mendengar ada bunyi dicit aneh di mesin mobil, tapi kita malas ke bengkel? Iya, kadang kita takut biayanya mahal, kan? Betul. Lalu alih-alih diperbaiki, kita justru menyalakan radio mobil keras-keras. Kita gunakan suara musik untuk menutupi masalah mesin itu. Itu adalah mekanisme pertahanan yang sangat umum. Nah, kesibukan kita di siang hari, kebiasaan kita scroll media sosial tanpa henti, itu kayak radio mobilnya. Ketenangan malam ini adalah momen saat radio itu terpaksa dimatikan. Dan tiba-tiba kita harus mendengarkan suara mesin kita sendiri yang sedang kewalahan.
Emosi, kesedihan, atau kelelahan yang belum diproses mendadak terdengar sangat nyaring. Benar. Dan rasanya sangat mengintimidasi. Mekanisme radio mobil tadi sebenarnya memiliki nama spesifik di dalam anatomi otak kita. Ada sebuah jaringan yang bisa kita sebut sebagai bagian otak yang suka bercerita atau narator internal. Narator internal. Saya suka istilah itu. Jaringan ini otomatis menyala terang justru ketika kita sedang tidak melakukan tugas apapun. Ketika siang hari kita sibuk bekerja, narator ini meredup. Tapi di malam hari, di tengah keheningan, dia mengambil alih panggung sepenuhnya ya. Akan berjalan tanpa kendali. Dia tidak memunculkan cerita-cerita yang menenangkan kan? Sayangnya tidak. Dia malah membongkar ingatan memalukan dari 5 tahun lalu atau merangkai skenario terburuk tentang pekerjaan Anda besok pagi. Keheningan memaksa kita berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Wow. Jadi, untuk Anda yang sedang mendengarkan, kegelisahan ini murni karena pedal rem alami di otak Anda sedang terkuras habis oleh hari yang panjang. Narator internal Anda sedang memegang mikrofon tanpa ada yang menyela. Memahami hal ini rasanya bisa melepaskan banyak sekali beban rasa bersalah ya. Kita tidak cacat secara mental, kita hanya sedang mengalami reaksi biologi dari kelelahan parah. Itu sangat melegakan untuk didengar. Tapi selain faktor internal, bagaimana dengan faktor luar? Tempat di mana kita tinggal pasti berpengaruh kan? Sangat berpengaruh. Reaksi biologi kita ini sangat dibentuk oleh lingkungan di mana kita bernapas setiap hari. Polusi suara yang konstan di perkotaan secara harfiah mengubah arsitektur respons stres kita. Maksudnya seperti suara klakson atau deru mesin kendaraan? Ya, suara-suara itu terekam oleh gendang telinga kita sebagai ancaman fisik tingkat rendah yang terjadi terus-menerus. Saraf pendengaran mengirim sinyal bahaya ke otak tanpa henti. Jadi bagi saraf kita yang sudah terbiasa dengan kebisingan kota, ketenangan total di malam hari justru terasa sangat asing. Betul. Sangat asing dan mengisolasi. Tubuh mengartikan ketiadaan suara sebagai tanda bahwa kita terpisah dari kelompok. Di masa purba, terpisah dari kelompok berarti kita akan dimangsa. Masuk akal sekali. Jika lingkungan perkotaan bikin kita tegang, saya jadi teringat dengan tradisi nyepi di Bali. Itu sangat kontras dengan kehidupan kota. Ah, nyepi. Itu adalah contoh yang sangat indah. Iya kan? Ini seperti laboratorium sosial terbesar di dunia. Selama 24 jam penuh, sebuah pulau sepakat untuk menghentikan seluruh rangsangan. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada lalu lalang kendaraan. Betul. Dan yang menakjubkan, ketiadaan stimulus secara masif ini justru menciptakan sesuatu yang menyembuhkan, bukan menakutkan. Mengapa bisa begitu berbeda? Perbedaan utamanya ada pada sinkronisasi gelombang otak dan validasi sosial. Maksudnya persetujuan bersama. Dalam kondisi sibuk, otak memancarkan gelombang yang cepat dan reaktif. Gelombang stres ya? Ya, tapi penelitian terhadap praktek keheningan kolektif seperti nyepi memperlihatkan bahwa ketika sebuah populasi sepakat untuk diam bersama, gelombang otak mereka melambat secara massal. Menjadi gelombang yang memicu pemulihan. Tepat. Mengapa keheningan ini terasa aman? Karena dilakukan bersama-sama. Tidak ada ketakutan akan tertinggal informasi, karena Anda tahu sama sekali tidak ada aktivitas di luar sana. Keheningan itu disepakati sebagai ruang aman, bukan ruang isolasi. Tepat sekali. Sangat menarik melihat bagaimana konteks sosial menentukan reaksi biologis kita. Tapi kalau kita berkaca pada budaya sehari-hari, konsep diam ini sering punya beban psikologis yang berat loh. Bagaimana maksudnya? Kita sering diajarkan pepatah, diam itu emas. Tapi prakteknya, diam justru jadi senjata. Misalnya ketika ada konflik di keluarga, kita diam menahan marah demi harmoni. Anda menyoroti sebuah paradoks budaya yang krusial. Sistem saraf kita belajar dari pengalaman sosial itu. Jadi kalau sering diam untuk menahan amarah, diam jadi punya arti lain ya bagi otak? Sangat benar. Jika diam sering digunakan sebagai hukuman seperti mendiamkan orang lain atau sebagai wadah menahan amarah, maka diam tidak terasosiasi dengan kedamaian. Diam malah diasosiasikan dengan ketegangan sosial yang ekstrim gitu ya? Iya. Jadi, ketika Anda akhirnya sendirian di kamar dan suasana menjadi hening, memori tubuh Anda merespons dengan panik. Otak Anda bilang, awas, ada bom waktu yang sedang ditahan, seseorang sedang marah. Ya ampun, pantas saja keheningan di kamar itu bikin dada sesak. Kita secara bawah sadar terus-terusan menunggu bomnya meledak. Betul. Kita seringkali tidak diajarkan bagaimana caranya menikmati keheningan yang murni, tanpa ada agenda, tanpa amarah yang ditahan.
Hanya sekadar duduk diam dan nyaman. Karena itulah bagian terpenting dari obrolan malam ini adalah memandu sistem saraf Anda, pendengar, untuk mempelajari ulang makna dari diam. Iya, kita perlu melatih apa yang bisa kita sebut sebagai berdiam diri dengan rasa aman. Mari kita wujudkan ini menjadi sesuatu yang praktis, sesuatu yang bisa diikuti malam ini juga, sambil tetap berbaring di kasur. Bagaimana memulainya? Tujuannya bukan untuk mengosongkan pikiran ya. Mencoba tidak memikirkan apa-apa justru bikin kortisol naik lagi. Tujuannya hanya memberitahu tubuh bahwa Anda aman. Langkah pertamanya apa? Kita mulai dari napas. Ini adalah metode berhenti sejenak. Berhenti, lalu kita atur napas kita. Mari kita lakukan bersama secara perlahan. Baik. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan dengan nyaman selama 4 hitungan. Nah, ini bagian terpentingnya. Hembuskan napas melalui mulut dengan sangat lambat selama 6 hitungan. Biarkan udaranya habis sepenuhnya. Mengapa embusan napas yang panjang ini penting sekali? Karena saat Anda memanjangkan embusan napas, Anda secara mekanis menekan pedal rem alami tubuh Anda. Ini langsung menurunkan detak jantung dan memberitahu otak bahwa tidak ada pemangsa yang mengejar. Memanjangkan embusan napas itu rasanya kayak melepaskan beban dari leher hingga pinggang. Tapi bagaimana kalau tubuh sudah rileks, tapi si narator internal tadi masih terus mengoceh soal pekerjaan besok? Kalau narator itu melayang ke masa depan, kita harus menariknya kembali ke masa kini. Kita gunakan apa yang disebut sebagai jangkar fisik. Jangkar fisik? Maksudnya bersandar pada sesuatu yang nyata? Betul. Perhatian Anda butuh tempat bersandar. Jadi, alihkan fokus Anda sepenuhnya pada sensasi fisik dari kasur yang menopang punggung Anda saat ini. Merasakan gravitasi menarik tubuh kita ke bawah gitu ya? Iya. Rasakan bagaimana kasur itu menyangga beban Anda tanpa Anda harus mengeluarkan tenaga sedikit pun. Rasakan tekstur selimut di kulit Anda. Dengan fokus pada sensasi fisik ini, kita merampas energi si narator internal tadi kan? Tepat. Otak jadi sibuk memproses sensasi nyaman dari selimut dan tidak punya sisa energi untuk merangkai cerita cemas. Menjadikan beban tubuh sebagai jangkar sangat masuk akal. Oh ya, berbicara soal jangkar fisik, ada satu teknik yang agak unik tapi efeknya konon luar biasa. Teknik yang mana itu? Bersenandung pelan. Bagaimana getaran di tenggorokan bisa menghentikan kecemasan? Itu adalah keajaiban dari saraf relaksasi utama kita yang terhubung dari otak langsung ke jantung dan paru-paru. Saraf ini melewati pita suara bagian belakang. Oh, jadi letaknya memang di area leher ya? Betul. Ketika Anda merapatkan bibir dan bersenandung dengan nada rendah, Anda secara harfiah sedang memijat saraf relaksasi ini. Pijatan ini secara instan memperlambat detak jantung Anda. Boleh saya coba praktekkan sebentar? Silakan, coba dengan nada yang sangat rendah. Wow, sensasinya langsung terasa. Getarannya turun dari leher ke dada dan ada rasa hangat yang menyebar. Nyaman sekali, bukan? Sangat nyaman. Jika Anda di rumah ingin mencobanya, silahkan. Bersenandung pelan dengan mata terpejam, tidak ada siapa-siapa di sana yang menilai Anda. Hanya Anda merawat diri Anda sendiri. Dan bagi mereka yang mungkin sering terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar keras, semacam serangan gelisah, ada satu lagi alat darurat yang sangat ampuh. Apa itu? Metode hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ketika Anda membuka mata dalam kegelapan, sebutkan dalam hati 5 benda yang bisa Anda lihat. Misalnya bayangan lemari pakaian ya? Iya. Lalu rasakan 4 tekstur, seperti bantal di tangan Anda. Dengarkan 3 suara, seperti detak jam dinding atau putaran kipas angin. Saya sering dengar teknik ini direkomendasikan, tapi jujur saja, kalau dada saya sedang sesak dan saya panik akan hari esok, disuruh menghitung bayangan lemari itu rasanya agak konyol ya. Sangat wajar kalau Anda merasa itu konyol. Kayak itu sangat tidak natural. Mengapa trik berhitung ini bisa menghentikan kepanikan yang rasanya begitu nyata di dada? Rasa konyol itu muncul karena Anda sedang berpikir logis saat bagian otak primitif Anda sedang membunyikan alarm kebakaran. Maksudnya, otak kita sedang dalam mode bertahan hidup. Tepat. Saat Anda panik, pusat rasa takut di otak mengambil alih semua energi. Bagian otak ini tidak mengerti logika. Ia hanya mengerti rasa takut. Lalu fungsi berhitung tadi untuk apa?
Teknik mencari benda, merasakan tekstur, dan berhitung ini membutuhkan konsentrasi dan analisis ruang. Tugas-tugas ini hanya bisa dilakukan oleh bagian depan otak yang mengurus logika. Saya mengerti sekarang. Anda tidak bisa menyalakan alarm kebakaran dan mengerjakan soal matematika rumit secara bersamaan. Dengan memaksa diri berhitung benda, Anda menarik aliran darah kembali ke pusat logika. Kita merampas paksa energi dari pusat rasa takut tadi ya? Benar. Dan itu mematikan alarm kepanikan secara biologis. Luar biasa. Jadi kita tidak sedang mengalihkan perhatian dengan hal konyol, tapi memindahkan aliran darah secara harfiah ke bagian otak yang rasional. Membawa diri kita utuh ke momen saat ini. Mengakhiri telaah kita malam ini, pemahaman paling krusial yang perlu Anda bawa tidur adalah ini. Tubuh Anda tidak pernah berkhianat. Tubuh kita selalu mencoba menolong kita, kan? Yah, jika selama ini Anda merasa takut pada keheningan, itu justru bukti bahwa sistem saraf Anda bekerja sangat keras untuk melindungi Anda dari dunia yang melaju terlalu cepat. Jadi kekosongan bukanlah musuh kita. Sama sekali bukan. Kekosongan adalah ruang tunggu bagi tubuh Anda untuk mengatur ulang bahan kimianya agar kembali normal. Anda sudah bertahan menghadapi berbagai kebisingan hari ini. Dan sekarang, Anda punya otoritas penuh untuk mengizinkan tubuh Anda beristirahat. Betul, Anda berhak atas ruang pemulihan itu. Kami ingin berterima kasih karena Anda telah membiarkan obrolan santai kami menemani ruang transisi Anda malam ini. Perlahan-lahan mengantar Anda dari kebisingan siang hari menuju keheningan malam yang aman. Ya, Anda diizinkan untuk melepaskan setiap tanggung jawab malam ini. Anda tidak perlu memikirkan pesan yang belum dibalas atau merencanakan esok hari. Anda bahkan tidak dituntut untuk langsung tertidur lelap jika memang tubuh Anda belum siap. Anda hanya perlu berbaring, bernapas, dan membiarkan kasur Anda mengambil alih beban punggung Anda. Sebagai penutup eksplorasi kita malam ini, ada sebuah pemikiran yang ingin saya titipkan untuk Anda renungkan perlahan sambil memejamkan mata. Silahkan. Di dunia modern kita, yang secara sistematis didesain agar kita terus-menerus sibuk, berbicara, dan mengisi setiap celah waktu dengan layar handphone, mungkin kemampuan untuk sekadar duduk diam tanpa melakukan apa-apa adalah bentuk revolusi batin paling berani yang bisa kita lakukan. Itu pemikiran yang sangat indah. Besok, jika Anda kebetulan menemukan jeda 5 menit yang kosong di sela-sela kesibukan Anda, mungkinkah Anda membiarkan ponsel Anda tetap tenang di dalam saku, tanpa layar, tanpa musik, dan sekadar bertamu ke dalam diri Anda sendiri, melihat siapa yang menyambut Anda di sana. Selamat mencoba revolusi kecil itu besok. Selamat malam. Selamat menikmati keheningan Anda. Anda sepenuhnya aman dan selamat beristirahat.